Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalam Muhammadinil qail, man shoma ramadanan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan sumu tasibu wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama wal umara yang terhormat, pengurus takmir Masjid Baitul Muttaqin. Kula hampir kesasar kidul mriko. Biasanya kan wonten daleme niki Yai Sugeng. Lah teng ngajengan wonten masjid. Kula tinggal undangan Baitul Muttaqin. Lah iki kok Baitul Muttaqin nyasar kidul. Ketua takmir, sekretaris, anggota yang saya hormati, para bapak, ibu, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman di dalam Quran tentang puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman dan wajibaken ing atase sira poso sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang juga telah berfirman yang merupakan salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Pada bulan Ramadan inilah diturunkan Quran. Jadi Ramadan itu kasebut dan lebetipun Quran. Mboten sedaya bulan Quran dan salah satunya adalah Ramadan. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Asya awaluhu rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Wa awsatuhu maghfir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dari api neraka. Wa akhiruhu izkum minan nar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita husnul khotimah dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kala. Yang kedua, shalawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah bersabda, sapa wong ten bulan Ramadan poso kanthi dasar iman lan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Dan juga yang telah bersabda, sumu tasihku, puasalah kamu niscaya akan sehat. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan ulun-ulun dan matur nuwun. Ini saya pertama kalinya masuk masjid ini, tapi jarang pulang bolak-balik lewat, tapi lewat dalam gede Bu. Belok ke sini itu pas tendalme Yai Sugri Ghazali. Iki konco dan zamane ten Raudhatul Quran sami-sami ten Raudhatul Quran. Bedane kula luwih dhisik mlebu piyambake nutut burine. Jadi tuwek kula kan kakek 30 tahun. Dengan perantaraan beliau, kemudian dengan perantaraan Pak Haji yang sempat berpraktek, dengan perantaraan takmir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sore ini ada di sini. Diamanati beliau untuk mengisi sore ini. Jadi diamanati nopo malih. Tapi kalau kayak kejadian ini, saya harus berterus terang dengan disuruhnya saya ngomong di sini ini, saya merasa diberi baju yang terlalu besar. Saya merasa diberi kedudukan yang terlalu tinggi untuk derajat saya. Saya jalan apa pakai kiai, ustaz. Itu orangnya mau bicara di sini. Lah nek ngiris peteng ngiris nopo operasi insyaallah bagian itu. Dalam rangka tawasul bil haq wa tawasul bis sabr dan Quran surat Al-Asr, kula kelas 3 SD niku, kelas 3 SD. Kula umur 3 tahun sampun hafal niku. Rumiyin zamane sekolah niku madrasah niku wonten 1A, 1B, 1C. Dadi umur 3 tahun kali tahun niku pun sekolah. Jadi kelas tunggal niku 3 tahun kan desa kula. Munggah kelas kali itu sekolah petang tahun. Ini boleh sani itu wonten PAUD, TK 3 tahun. Sami kali rumiyin. Lah, umur 3 tahun sekolah kelas tunggal berasane itu hafal. Buat asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lah niki dalam rangka ngamalaken ibu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat, menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jadi saran dengan instruksi di samping dalam rangka disebutkan dalam hadis Balighul Aqil menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Di samping dalam rangka itu kholus suruh. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, tadi saya bilang jane sing bagian ngomong itu ustaz, kiai, guru wis penggaweane bener ngomong. Guru itu ngomong sedina. Nah, lek kula ngomong operasi sedina wis sanggup. Tapi ngomong saja sanggup. Mulane niku wau ndodok mawon. Jadi sebetulnya amanate niku sampun sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu pun diamanati, tapi sik kasih yang baik yo mboten kiai, mboten ustaz, mboten guru sing ngomong gaweane ngomong. Mantuk operasi mau di jam itu, mboten operasi hari, mboten operasi ini, mboten salat
mengambil, insya Allah akan saya sampaikan pada sore ini judul puasa syukur nikmat sehat. Pas berlibur zaman saat ini kan wonten pas wonten kata kunci mungkin eling sini bener-bener sing paling penting eling judule poso iki nyukuri sehat. Gak eling sini bener-bener sing penting eling judule pas penting gak eling bener-bener oke mulai gak eling pas penting gak maneh sampun terkenal pas seperti ini. Kesehatan bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan segala-galanya. Lah judul ini kok saya ambil dari tulisan saya. Jadi waktu dulu-dulu saya sering nulis, saya kirim ke koran, ke Radar Bojonegoro, ke Surabaya Post, zaman mahasiswa. Kemudian saya bukukan di buku salah satunya ini saya beri judul Dasarnya Terapi Spiritual. Jadi yang saya sampaikan ini salah satu isi dari buku ini. Salah satu judul yang sempat saya kirimkan ke Radar Bojonegoro. Tanggal 5 cantum itu lah ini kan kekanggel jumlahnya bukan kata lah. Beberapa pekan yang lalu saya buatkan CD ya ini buatan celana dalam kompak disk ingkang kula kengken bagiaken niku wau nggih sing iso buka nggih sing mahasiswa sing ada komputer niku nggih mungkin kami bapak-bapak di sawang orang butuhin niku jadi bisa dibuka di yang putra-putranya yang punya komputer, yang punya laptop. Isi buku ini ada di dalam itu semua. Wonten tambahan malih tulisan-tulisan. Setelah buku ini dibukukan masih ada beberapa tulisan, ada sekitar 15-an. Itu juga ada MP3-nya, ada YouTube-nya pas beda buku di Pendopo Kabupaten Tuban. Jadi pernah diundang kali Tuban untuk ngisi acara Mahabba pada Sobut yang Sabtu dan saya masukkan di CD itu. Jadi masih lengkap CD itu daripada buku ini. Para bapak ibu hadirin yang terhormat, insya Allah akan saya sampaikan judul puasa itu syukur nikmat sehat. Pertama akan saya sampaikan kenapa kok kita itu disuruh puasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada hubungannya dengan kesehatan karena bidang saya kesehatan. Mulai bahas kesehatan bagian mulo nanti hubungannya dengan sehat itu menyehat. Kenapa kok kita yang disuruh puasa? Sebetulnya pertanyaan ini lebih luas. Kenapa kita itu kok disuruh syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam disuruh iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Kenapa kok disuruh begitu? Sebetulnya dari Quran terdapat di surat Al-A'raf, ketika kita di alam roh, saderenge lahir, saderenge ten kandungan, waktu niku wonten ten tulang sulbine Nabi Adam disebutkan di dalam berbagai tulisan. Itu ada perjanjian antara manusia ini dengan Tuhan. Alastu birabbikum
Ini diantaranya qalu bala syahidna. Jadi manusia ini waktu zaman di alam roh itu ada perjanjian itu. Kita lupa. Ya kados kita tekan kandungan kita sih kata jerone ibu kita. Mboten niki. Tentunya niki mboten niki kita njero kandungan ibu terus putih apalagi di alam roh itu ada perjanjian itu dan disebutkan Quran. Karena itu kenapa semua manusia ini disuruh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, iman kepada Allah itu. Jadi kenapa disuruh syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, iman kepada Allah, kabul minallah, karena waktu di alam roh itu wonten perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Jadi lek gak memenuhi perjanjian itu jenenge mboten urut. Termasuk puasa ini adalah dalam rangka melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kenapa kita berislam? Karena memenuhi perjanjian itu. Bagaimana tidak berislam? Ya, tidak memenuhi perjanjian itu. Itu jawaban dari kenapa kita itu dituntut punya misi di dalam hidup ini. Nopo misi niku? Misi niku wonten visi, wonten misi sing dadi kepala-kepala niku sembarang. Misi niku alasan keberadaan. Dados napa alasan keberadaan manungsa niki? Niku namine misi. Hubungannya pun kali surat Al-A'raf perjanjian dengan Allah itu tidak lain misinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi niku ibadah. Di samping misi sebagaimana misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi misi kita urip niki siji ibadah. Kali rahmatan lil alamin. Alasan keberadaan kita itu niku. Ten Facebook. Zaman biyen halo-halo pakai uni Facebook niki. Zaman kok ana napa? Facebook kok ana. Dan Facebook niku wonten tulisan kayaknya tulisan kula ya. Aslinya kita itu disuruh memperbaiki perjanjian kita dengan Tuhan. Memperbaiki namanya rohani, memperbaiki yang namanya spiritual. Jadi aslinya kita niku dikengken niku. Jadi kiai, ustaz, sinten mawon, semua manusia aslinya itu dikengken niku. Memenuhi perjanjian dengan Tuhan, memperbaiki rohani, memperbaiki spiritual, ngapii syariat, tauhid, hakikat, arifat, ngapii bertemu Allah Subhanahu wa taala, ngapii bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena misi kita itu. Nah, dokter ngambil fisik, lah, fisik sehat, insya Allah bisa melakukan segala galanya. Ada yang menyebutkan urusan fisik itu aslinya itu urusannya pemerintah, asli jasmani itu pemerintah. Lapo dokter kok melo-melo. Ya dokter pemerintah, lah sih kan dokter pemerintah. Jadi fisik niku urusannya pemerintah. Lek teng Indonesia niku wonten BPJS, wonten bayar. Penting kan? Itu bukti bahwasanya fisik itu urusannya pemerintah. Lek BPJS bayar. Lek kita umroh, kita haji. Niku teng mriko gratis sedoyo. Jadi penduduk Mekah, penduduk Madinah niku berobat niku gratis. Memang fisik itu urusannya
pemerintah. Saya beberapa bulan yang lalu operasi pasien, ya, orang babat, tapi ini kan dapat Jerman. Jadi suaminya itu orang Jerman. Terus saya tanya, tuh, di sana kan gratis dibiayai pemerintah. Terus kan Jerman itu urusan fisik kan bayar, dokter benar-benar dibayar, gratis sedoyo. Apa kok Indonesia bayar? Beda-beda, cacane dhewe-dhewe. Sik bayar pemerintahan sik utangnya akeh, apa malah boten bayar. Boten bayar itu namanya negara berkembang. Sing bayar-bayar ini negara sedang berkembang. Jadi misi kita itu, kenapa puasa? Ya karena melaksanakan misi. Terus buatan visi. Visi itu apa? Visi minggu itu ATM maghrib judulnya kurang dibahas. Maghribnya jam 17.20 Nah, 23 lah visi niku kalau misi niku alasan kita urip, alasan keberadaan. Kalau visi itu bahasa sing jabat-jabat, bahasa ketua tamir, visi apa itu? Bahasa pengurus tamu. Visi niku impian jauh ke depan. Nopo impian manusia jauh ke depan? Ya akhirnya kan mati, impiannya Gusti Tema. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati kecuali mati Islam. Itu termasuk visi. Melbu kuburan, dikubur. Impiannya nopo? Ibu mboten disiksa kuburan, nggih. Nek kejadian Jumat mboten disiksa nggih. Mertua saya per bulan Kamis malam, baru beberapa hari meninggal dunia. Pas malam di rumah, mertua lagi. Terusnya, bukan yang disiksa. Impian kita itu, lo kuburan bukan yang disiksa. Mertua metode, mati pas mana Jumat. Jadi nanti Jumat itu saya disebutkan kali disiksa kuburan. Nego. Dan kuburan bukan yang disiksa itu visi. Terus mau tenang di lebokno neraka wis kate diperiksa-periksa aneh. Mboten diperiksa langsung di lebokno swarga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi kita itu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mlebu swarga dereng tentu ketemu Gusti Allah. Nggih mboten? Pengajian kita hikam ya Jamal biasanya dibutakan kita radio 73, pinten niku FM. Jadi visi kita itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita puasa ini kenapa? Jadi puasa ini mensyukuri kita itu sehat. Nek puasa berarti mboten sehat. Mulane Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 itu disebutkan sakit ya enggak usah poso. Jadi tiang-tiang sing boten poso niku berarti sakit. Lek sehat kudune apa? Poso. Masih sehat nek poso berarti sakit. Nggih. Lek sehat fisik gak poso berarti sakit rohani. Jadi hakikatnya ibadah ini tidak lain adalah syukur. Ya Idris itu putrane Yai Jamal. Waktu pengajian kitab Risalatul Mu'awana itu nyebutaken sing kula jiplak buku kula. Hakikatnya ibadah itu adalah syukur. 4 menit malih. 3 menit maghrib. Hakikatnya syahadat niku napa? Mensyukuri hati, qalbu. Hakikat menungso niku sing teng jerone ati. Syahadat. Hakikat salat niku napa? Mensyukuri panca indera, iki Gusti Allah. Mata, hidung, telinga. Nggih. Mensyukuri panca indera, mensyukuri kesadaran. Lek gak sadar boten perlu sholat. Lek gak sadar
syukuri fisik kesadaran. Lah zakat haji itu hakikatnya mensyukuri harta benda. Nek harta benda pun sak iso nggih ya kan. Nek harta benda pun cukup wonten porsine nggih budal kaji. Puasa nggih ngoten. Lah syukurnya apa? Asyukru nisful iman. Syukur niku separuh dari iman. Karena itu puasa ini disuruhkan pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Lah iman itu separuhnya adalah syukur dan separuhnya lagi adalah sabar. As-sabru nisful iman. Jadi iman itu kali siji syukur kali sabar. Apa syukur? Yaitu tadi melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat maka puasa. Para Bapak Ibu hadirin yang terhormat, jadi kenapa kita puasa itu? Lah bagaimana puasa itu bisa menyehatkan? Ada sehat jasmani, bukan sehat rohani. Puasa bisa menyehatkan suhu tasiku sehat jasmani. Poso niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari maghrib niku. Nah, ini namanya puasa syariat. Gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Nah, niku puasa syariat. Wonten namanya puasa hakikat. Jadi puasa jasmani niku bahasanya ya gofur. Wedhus iki iso poso. Nek posone model ngoten. Sapi iso poso, nek puasanya model hanya syariat. Puasanya hanya model jasmani, gak mangan, gak ngombe, gak kumpul. Kan wedhus saged. Sapi saged. Kurang detik. Lah bagaimana agar supaya gak kaya wedhus, gak kaya sapi? Ada puasa tarekon, ada puasa hakikat, ada puasa makrifat. Jadi puasa itu menyehatkan jasmani kalau puasanya model syariat. Menyehatkan rohani kalau puasanya itu model tarekon, hakikat, makrifat. Dan insyaallah bersambung. Napa niku puasa syariat? Napa niku puasa tarekon? Napa niku puasa hakikat? Napa niku puasa makrifat? Dan pada dasarnya aslinya itu kita itu disuruh ngurusi itu, ngurusi rohani, ngurusi spiritual, ngurusi syariat, thariqat, hakikat, makrifat yang akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, wa man kana yuridu apa nih? Wa man kana minkum wa man kana liqa arabi lan sopone wong sing kepengin ketemu pangerane falyamal wa amal saleh termasuk puasa. Wala yusyrik lan gak menyekutukan billah bi ibadati rabbih ahad. Jadi kesimpulan kakek nomor 10 sampai akan judulnya itu puasa itu syukur nikmat sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Di sini kayak kalau pokoknya eling syariat tarekot hakikat makrifat pirang langkah ngapunten bila benar datangnya